Hai teman pemilih, tahukah kamu bahwa sebelum kita bisa bebas memilih presiden secara langsung seperti sekarang ini, Indonesia memiliki sejarah yang panjang terkait dalam penyelenggaraan pemilu. Ya, pemilu atau pemilihan umum bukan cuma sekedar nyoblos di TPS saja, tetapi bagian penting dari proses panjang sejarah demokrasi negeri kita ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas sejarah pemilu dari masa Presiden Soekarno, Soeharto hingga era reformasi. Yuk kita mulai. Proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan sepakat menjadikan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Pada tanggal 3 November 1945, Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat nomor 10 yang mendorong pembentukan partai-partai politik dalam mempersiapkan pemilu. Sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan, Soekarno dan Muhammad Hatta, mereka bersepakat untuk menyelenggarakan pemilu pada tahun 1946. Tapi ternyata, pemilu 1946 gagal dilaksanakan karena beberapa faktor. Tidak adanya perundang-undangan mengatur penyelenggaraan pemilu, kemudian rendahnya stabilitas keamanan negara, pemerintah dan rakyat yang sedang fokus mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Akhirnya, pemilu nasional pertama di Indonesia baru bisa dilaksanakan pada tahun 1955. Pemilu ini dilaksanakan untuk memilih anggota DPR dan Dewan Konstituante. Tujuan utama Dewan Konstituante adalah untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru. Tapi, konstituante gagal capai mufakat. Lalu, Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi 1. Membubarkan konstituante. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Yang ketiga, DPR hasil pemilu diganti jadi DPR GR yang ditunjuk dan bukan dipilih. Gagalnya konstituante jadi babak baru buat Indonesia. Lalu, siapa yang memimpin setelah era Soekarno berakhir? Yuk kita bahas di part 2.